Tadi ada yang menarik ya Bante di materinya bahwa kita kalau terus-menerus berpikir akan menuju. Kalau berpikir kaya gimana Bante? Bener ya? Kalau berpikir kaya terus bisa kaya nggak Bante? Tadi saya di bawah ya, ada ngobrol dengan siapa tadi ya? Siapa tadi di bawah? Tadi saya ada ngobrol di bawah tentang apa 4 yang menjadi penunjang keberhasilan. Ya, 4 yang menjadi penunjang keberhasilan tentang idipada. Kalau kita ingin, apa tadi dibilang? Apa? Kaya itu menjadi poin yang pertama, memang harus punya canda. Canda itu kecintaan pengen kaya, tapi belum jadi. Itu baru poin pertama. Canda itu antusias, seneng untuk jadi orang kaya. Itu baru faktor yang pertama. Setelah ada canda, yang kedua mesti ada wirya, semangat. Kalau hanya pengen itu ibaratnya cuma penggerak, motivasi. Ya. Jadi untuk mewujudkan sebuah kekayaan, setelah punya keinginan, dipikir-pikir tadi canda itu, mesti yang kedua mesti semangat. Ya, semangat itu meliputi apa? Meliputi menambah, yakni skill, knowledge, keterampilan, daya juang, ya, mesti ada. Dan yang ketiga, mesti punya cita. Cita itu ada fokus. Nah, jadi kalau mau kaya, mesti fokus. Fokus belanja atau fokus nabung? Kalau fokusnya belanja, ya tidak akan kaya. Ya, selain fokus kerja, mesti fokus nabung. Ya, pengen kaya kan? Tapi kalau hanya semoga dan tidak menabung, ya tidak bisa. Uang hitungan kekayaan itu dari tabungan, aset. Ya, makanya yang ketiga adalah cita. Cita itu adalah fokus. Baru yang keempat adalah wimangsa. Sudah bertahun-tahun saya kerja, kok tidak ada peningkatan, baru yang keempat itu dievaluasi. Ya, saya sudah berdoa, sudah afirmasi, makin hari makin kaya, makin hari makin sehat, makin hari makin bahagia. Saya juga sudah semangat, saya sudah juga selalu fokus, kok belum? Nah, dievaluasi, mana kurangnya, mana lebihnya. Namanya 4 idipada. Idi itu artinya kemampuan, pada itu artinya tindakan. Tindakan yang mengarah kepada pencapaian. Ya, butuh kemauan, butuh semangat, butuh fokus, dan jangan lupa evaluasi. Saya ingat cerita tentang seekor lalat yang terjebak di dalam kaca. Dia pengen keluar, punya canda. Dia terbuang, punya semangat. Dia fokus, tapi dia tidak evaluasi. Kalau lubangnya itu ada di atas. Pernah lihat di rumah, punya rumah kemudian apakah tawon, apakah lalat, ya. Dia 3 hal itu tidak kurang. Dia punya kemauan, dia punya semangat, dia juga punya fokus. Hanya kurangnya 1, evaluasi. Coba kalau dia berhenti sebentar, oh ternyata lubang anginnya di atas, kemudian dia gini, lepas tuh. Makanya sekarang nyamuk nih, ya, nyamuk zaman sekarang, nyamuk zaman now itu, ya, kelambu meditasi, ya, kelambu meditasi, itu ada 1 titik. Awalnya dia terbang, karena kalau masuk langsung dia tidak bisa karena sayapnya. Ternyata nyamuk sekarang sudah evaluasi loh. Saya perhatikan, dia itu bisa jalan loh, masuk. Saya jadi bingung loh, ini kelambu kok ada nyamuk masuk. Oh, nyamuknya evaluasi.
Akhirnya dia dapat darah juga loh. Ya, makanya kalau Anda punya kelambu itu nyamuk bisa masuk. Kalau dia terbang nggak bisa masuk karena sayapnya kan membuka. Tapi dia bisa masuk ketika dia jalan. Ya, dia bisa berhasil ngisep darah saya setelah dia evaluasi. Kemauan ada, semangat ada, fokus ada, akhirnya dia sukses setelah dia evaluasi. Nah, nyamuk kaya darah. Ya, jadi ini nanti mengacu kalau semoga bagaimana Bante? Baru poin yang pertama, canda. Mesti ada lanjutannya, mesti ada wirya, cita, dan wimangsa. Begitu ya. Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, boleh. Ya, silakan ke depan. Malam Bante. Malam. Budaya. Saya tertarik dengan pembahasan pada malam ini Bante mengenai karma dan kelahiran kembali. Biar lebih memahami tentang karma dan punerbawa, mungkin saya akan memberikan contoh kasus pada orang yang kesehariannya sering main gadget. Itu potensi atau kemungkinan untuk punerbawanya seperti apa. Terus yang kedua, untuk orang yang terlalu perhitungan Bante. Jadi yang pertama, kesehariannya sering main gadget sama yang orang yang terlalu perhitungan. Kemudian berkaitan dengan tadi yang terang menuju terang, gelap-gelap, dan terang gelap menuju terang gelap. Nah, saya ingin mengambil contoh cerita pada zaman Buddha, yaitu pada cerita Ratu Malika Bante. Kesehariannya banyak berbuat kebajikan, tapi pada pikiran terakhirnya dia mengingat perbuatan buruknya sehingga terlahir di Awiji. Itu bagaimana Bante? Karena harusnya kalau melihat formulasian tadi terang gelap harusnya jadi manusia Bante ya. Kemudian pada kasus atau ceritanya Bante Dewadatta juga hampir sama. Beliau melatih meditasi sampai mencapai jhana, tapi akhirnya masuk ke Awiji juga karena melukai sama Sang Buddha. Dan yang ketiga Pangeran Ajatasattu Bante, yang membunuh ayahnya sendiri Raja Bimbisara. Padahal Buddha sudah mengatakan bahwa Ajatasattu jika tidak membunuh ayahnya, dia akan menjadi seorang Sotapanna. Ya, demikian Bante, terima kasih banyak. Untuk yang pertama, tentang kecenderungan, keseringan gadget. Ya tergantung. Tergantung apa? Kalau cuma pegang, bisa jadi dia tukang reparasi. Ya, bisa jadi. Ya, gadget itu kan bendanya. Kan yang belum dilanjutkan adalah jenis apa yang dilihat. Kalau yang dilihat dengan gadget itu hal yang positif, kan ada juga. Ya, sisi positifnya juga ada juga. Tapi kalau yang diambil hanya kecenderungan cuma tali kesenangan, ya, yang jelas bukan kebaikan yang berkembang. Ya, mestinya punya kesempatan untuk berbuat baik karena kegandrungan pada gadget itu, kewihara tidak mau, meditasi tidak mau, mendengarkan dhamma juga tidak mau. Kira-kira itu menjadi orang yang punya pengetahuan wija atau awija? Awija. Ya, makanya tadi saya sampaikan, orang yang punya kecenderungan megang gadget, pertanyaannya adalah apa? Karena memang dari gadget itu bisa diperoleh 2 tali kesenangan, bukan 5 ya. Karena tidak bisa dicium juga tidak bisa, dikunyah-kunyah juga tidak bisa, disentuh-sentuh tidak bisa juga. Jadi dari gadget itu cuma bisa memberi 2 tali kesenangan, suara dan mata.
Masalahnya kalau terlalu banyak kesenangan, akhirnya menunda melakukan kebajikan. Ini akibat dari terlalu kuat di dalam gadget, terkhusus di dalam pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Main game itu menghasilkan dua pengalaman, mata dan telinga. Nah, ya kan? Begitu kan kalau apa gamenya itu yang apa namanya? Yang tembak-tembakan itu kan akan jadi penonton seru tuh. Duer, seru. Apalagi pakai yang apa yang 3 dimensi apa? Yang pakai kacamata itu loh. 3D ya? 3D atau 4D. Jadi saya pernah diajak ke rumah orang itu punya TV-nya itu pakai kacamata. Saya ikut dikasih lihat nih. Jadi tanknya itu tank. Itu seolah-olah betul nyolok mata loh. Dari pakai kacamata itu. Ya. Nggak tahu masih ada nggak TV begitu ya? Apa TV apa namanya itu? 3D kan? Nah, itu menjadi pengalaman secara visual dan auditori. Nah, apa akibatnya? Ya tadi saya bilang, kalau terlalu hanyut di dalam kesenangan, akhirnya lupa membuat kebajikan. Kalau lupa membuat kebajikan, kira-kira lahir alam bahagia atau menderita? Menderita. Ya, jadi hati-hati dengan gadget Anda. Ya, apalagi dulu ada game, ya nginjekin semut ya. Semut lewat dicetek di. Tapi di layar, ya bukan makhluk beneran. Jadi semutnya lewat cet. Dulu nggak tahu itu zaman tahun berapa itu. Nah begitu. Ini ada yang kelewatan satu, cepet itu. Cepet bahagia atau cepet mau benci? Ada yang kelewatan, ya kan cepet. Nah, itu hati-hati urusan latihan pikiran. Ya jadi ya keseringan main gadget untuk hal yang menyenangkan, hati-hati. Tapi kalau menggunakan gadget untuk pengetahuan, lain cerita. Kenapa? Karena centing malam, centing pagi itu di gadget loh. Lah iya kan YouTube itu. Saya punya kenalan di mana-mana, ibu-ibu khususnya yang tua-tua. Ibu-ibu yang tua-tua kalau ketemu, terima kasih Bante. Selama COVID Bante menemani saya centing pagi, centing malam. Dia cerita, itu pakai gadget tuh. Jadi waktu COVID tidak bisa datang, dia ikut centing malam. Dan sekarang dia tanya lagi, Bante kok lama tidak siaran? Bante sehat tak? Sehat, kok tidak siaran? Sekarang temanya offline dulu. Ya, jadi ya gadgetnya dipakai, dia ikut meditasi. Ya, apalagi dulu waktu COVID ya centing malam, meditasi, meta bhavana, dia ngikutin tuh. Nah, ada perkembangan dari penggunaan gadget. Ya, ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua tadi soal apa tadi? Apa? Oh, perhitungan. Perhitungan itu ya ada memang faktor menuju kesuksesan. Ada di dalam Sigalowada Sutta juga ada, di dalam Diga Janu Sutta juga ada tentang samajivita. Ya, samajivita itu menghitung jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Jadi kalau hitung-hitung ya idealnya begitu. Ya, jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Ya. Tapi kalau mau berdana saja dihitung-hitung, sampai dihitung beneran. Setelah kita melakukan puja bakti, kita akan berdana. Kotak dana dimulai dari depan. Berdana tidak, berdana tidak, berdana tidak, berdana tidak, berdana tidak. Maka kalau kita mau berbuat baik, banyak hitung-hitung, akhirnya tidak jadi loh.
Mau ikut meditasi ditimbang-timbang, dihitung-hitung. Meditasi, tidak meditasi, tidak meditasi, tidak meditasi, tidak meditasi, tidak. Tapi untuk hal-hal tertentu Anda harus perhitungkan. Ya, seperti pendapatan dan pengeluaran harus dihitung-hitung. Tapi untuk kebajikan semestinya kita pikir juga. Ya, dipikir apa? Kebajikan mana yang perlu saya lakukan? Ini perlu dipikir-pikir, dihitung-hitung. Sudahkah hari ini berbuat baik? Sudah dihitung belum? Tidak dihitung. Sudahkah hari ini berbuat buruk? Tidak dihitung juga. Terus yang dihitung? Tidak ada hitungan, Bante. Nah, siap-siap tuh, tahu-tahu tua dan tahu-tahu punar bala. Ya memang perhitungan di topik-topik tertentu perlu. Tapi untuk kebajikan, ya apakah sila, apakah samadhi, apakah panya, termasuk datang ke wihara, tolong ya dipertimbangkan dengan kebijaksanaan. Ya sampai-sampai ada orang nih mau ke wihara aja dihitung loh. Ya dihitung benar-benar. Ya enggak apa-apa, itu pilihan juga sih. Ya tapi sebisa mungkin ya kebajikan jangan sampai dilupakan. Ini soal hitung-hitungan. Kemudian yang ketiga soal bagaimana kerja dari karma. Nah, di dalam Kukurawatika tadi disampaikan begitu, ada perbuatan gelap yang berakibat gelap, ada perbuatan terang yang berakibat terang. Kemudian mengambil contoh Ratu Malika tadi. Memang Ratu Malika itu adalah orang yang punya keyakinan, tetapi ya namanya perumah tangga, rasa bersalah itu kadang-kadang masih ada. Nah, yang terjadi dengan Ratu Malika itu adalah sanya, ya, karma yang muncul karena ingatan, ya, bukan karena garuka karma. Ya, karma yang muncul karena ingatan pernah melakukan hal yang tidak pantas. Maka Bante berpesan, kalau seandainya ibu bapak pernah melakukan hal yang kurang pantas, jangan dipegang lama-lama. Bante, dulu saya pernah mencuri mangga tetangga saya loh Bante. Ya sekarang tetangganya dibelikin mangga. Supaya apa? Supaya pikiran rasa bersalah itu bisa tergantikan. Ya. Karena ada sebagian orang itu yang malah memegang rasa bersalah. Ya. Sampai-sampai ada orang yang tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Ya, menganggap dirinya kotor, sudah dimotivasi Bante, yang lalu biarlah berlalu. Nggak bisa Bante, ini adalah kebodohan saya. Kamu masih punya masa depan. Tapi dulu loh Bante. Ada yang orang begitu, angel itu. Angel itu, susah itu. Ada yang begitu. Ya, susah itu. Ya, makanya setelah kita mendengar Dhamma, kita tahu bahaya dari kekuatan karma yang disebut dengan sanya, ingatan ini, yang tidak bagus, tolong jangan diingat-ingat. Dari contoh kejadian yakni Ratu Malika. Ya. Kemudian yang berkenaan dengan kasus yakni Bante Dewadatta dan Raja Ajatasattu itu semata-mata karena garuka karma. Ya, ada pembagian karma menurut bobotnya. Mana yang paling berat itu yang akan berbuah duluan. Meskipun kebajikan kita besar sekalipun, kalau kita melakukan akusala garuka karma, itu yang akan berbuah duluan. Ada 5 jenis akusala garuka karma. Membunuh ayah, membunuh ibu, melukai Buddha, membunuh arahat, dan memecah belah sangga. Ini adalah garuka karma. Kalau ada orang melakukan salah satu dari 5 akusala garuka karma ini, lahir kembali langsung neraka awiji. Ini yang disebut dengan akusala garuka karma. Tetapi juga ada yang disebut dengan kusala garuka karma. Apa itu kusala garuka karma? Kalau seseorang meditasi dalam jana dan meninggal dalam jana.
Ini disebut kusala garuka kama. Pahalanya kemana? Lahir di alam Brahma ataupun di alam arupa Brahma. Pahalanya apa? Bahagia di sana, berkalpa-kalpa, bukan tahun lagi, kalpa. Ya, biasanya di wihara-wihara ada itu, apa namanya? Ya, alam kehidupan. Nanti Anda bisa lihat. Nah, lahir di alam Brahma dan arupa Brahma, ya, itu akibat dari kusala garuka kami. Ya, ini akan berbuah duluan. Ya, jadi seperti kasus Bante Dewadatta dan Bante Pangeran Adzata I, ya, itu melakukan yakni aku salah garuka kami. Maka itu akan berbuah duluan. Ya, jadi itu yang akan berbuah duluan. Ya, itu untuk menjawab yang tadi. Ya, memang ada topik-topik tertentu yang memang Sang Buddha sampaikan untuk orang-orang tertentu. Ya, jadi kadang-kadang, loh Bante itu kasusnya begini, kasusnya begitu. Tapi ingat ya, sutta itu disampaikan kepada orang-orang yang berbeda-beda. Ada yang menyampaikan 7 macam kekayaan Arya, ada disampaikan 5 macam juga. Yang benar 5 atau 7 Bante? Tergantung kualitas pendengarnya. Nah, jadi nanti kalau di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5, nanti ada 5 harta. Ya, di dalam Anguttara Nikaya kelompok 7 ada 7 harta. Jadi di situ ada. Ya, kenapa penyampaiannya seperti itu? Karena pendengarnya juga beda-beda. Termasuk lagi nanti di Majjhima Nikaya 135 yang berjudul Cula Kama Wibangga, itu juga berbicara karma juga. Ya. Kenapa ada orang miskin, kenapa ada orang kaya, kenapa ada rupawan, kenapa ada buruk rupa, kenapa ada yang pintar, kenapa ada yang bodoh, kenapa ada umur panjang, kenapa ada umur pendek, kenapa ada yang punya pengaruh, kenapa ada yang tidak punya pengaruh. Di situ sutanya. Disampaikan kepada siapa? Kepada anak Brahmana Todeya. Siapa itu Todeya? Kisah anjing Todeya. Ya, kisah anjing Todeya itu kisah di mana dulunya ada Brahmana yang kaya tapi pelit. Sampai anaknya tidak tahu menyembunyikan hartanya di mana. Lahir kembali jadi anjing. Nah, kok bisa Bante? Karena dia punya kecenderungan menjaga kekayaan. Nih, udah kasih warisan belum ke anaknya? sudah kasih warisan belum? Bante, istri dan anak biar tidak tahu Bante, hati-hati. Nanti dijaga, disembunyikan, bisa, ya, bisa. Jadi itu ada sutta juga disampaikan kepada anak Brahmana Todeya. Ada juga. Yang tadi kisah disampaikan kepada petapa yaitu Puna dan Senia. Jadi setiap khotbah itu kita bisa lihat kepada siapa dhamma itu dibabarkan. Makanya membaca sutta itu juga harus tahu historinya, bukan hanya sekedar isinya. Historinya di mana, kapan, kepada siapa. Nah, itu juga harus dimengerti juga. Begitu Pak ya. Sudah terjawab ya? Masih ada yang ketinggalan? Sudah ya? Baik Bante, kita kan ke pertanyaan tertulis ya. Pertanyaannya, apa karma sama dengan takdir? Takdir sama dengan nasib? Terus apa perbedaan piti dan canda? Itu dulu Bante. Ya, di dalam masyarakat ini kita punya keyakinan yang beda-beda. Ya, takdir, nasib itu diciptakan oleh tanya Google, oleh Tuhan yang Maha Esa. Ya, takdir nasib itu adalah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan karma diciptakan oleh diri sendiri. Sudah jelas bedanya. Ya. Jadi dari situ sudah jelas. Ya.
Jadi apakah sama? Ya sudah jelas beda. Ya, karena nanti kalau Anda membaca di dalam KBBI, ya, sesuatu yang digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa itulah takdir. Sedangkan karma itu dibuat oleh pelakunya sendiri. Dari situ sudah beda. Ya, karena konsepnya juga sudah beda. Makanya sesuatu yang beda tidak bisa disamakan. Ya, udah beda di situ. Kemudian soal apa tadi? Canda apa? Apa? Iya. Apa? Iya, maksudnya piti dan canda apa bedanya atau apa samanya? Oh. Kalau canda ini adalah hasrat kemauan. Ya. Anda mau datang ke wihara, ini ada canda. Ada hasrat, ada kemauan. Ya. Sedangkan piti itu adalah kegiuran. Dan piti itu seringkali kaitannya dengan pengembangan batin. Makanya faktor-faktor jana itu setelah seseorang melewati witaka wicara akan diikuti oleh piti. Ya, piti. Barulah ada suka dan ekagata. Jadi dalam hal piti ini kegiuran. Nanti kalau Anda belajar dhamma nanti Anda juga tergiur juga. Ada piti juga loh. Ya. Akhirnya apa? Anda ketertarikan untuk mau buka lagi. Seperti orang yang sedang haus ketemu air. Oh, tertarik sekali. Untuk gali lagi. Ya. Itu akan muncul sebuah kegiuran. Ya, namanya piti. Kalau canda itu permulaan. Anda dimotivasi, itu dikasih canda. Ya, ayo datang, nanti buat karma baik loh. Itu namanya canda. Mendorong Anda untuk melakukan sesuatu. Namanya canda. Ya. Kalau piti, setelah Anda melakukan sesuatu, ada pengalaman yang membuat Anda semakin tertarik. Ya, namanya piti. Ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang tertarik belajar meditasi, itu ngomongin meditasi itu dari sore jam 7 sampai besok pagi jam 2. Kalau lagi tertarik, semakin dibicarakan semakin menarik. Setelah melewati jam 2, muncul suka. Akhirnya saya paham. Terus saya menjawab, akhirnya saya lemes. Ya, jadi kadang-kadang saking serunya, kalau ini apa Bante, dia makin tergiur. Kalau ini dilakukan ini begini, kalau ini begini bagaimana Bante, ini kalau menurut ini bagaimana Bante, kalau menurut begini mana Bante. Saya kadang-kadang saking mentok tidak punya jawaban, sebentar saya tanya Mbah Google. Ya, namanya manusia ini tak luput dari lupa. Ingat judul lupa alamat, ingat alamat tidak tahu isinya. Nah, makanya zaman sekarang ini teknologi itu, tadi saya juga pakai gadget juga, ya. Saya tanya, saya cari kata kuncinya. Kalau dulu nih mau cari apa harus buka bukunya. Sekarang kelihatan pinter. Yang buat kelihatan pinter itu Google. Kok Bante tahu? Kok cepet Bante tahu? Iya, Google. Bante kok bisa menjelaskan cita, cetasika, rupa, kok tahu secepat itu dari mana Bante? Google. Bante ditanya suta ini kok tahu, kok salah, kok Bante apal suta? Enggak, Google. Dia makin tertarik, saya juga makin tertarik. Sama-sama tertarik, akhirnya sama-sama memperoleh banyak pengetahuan. Ya. Nah, jadi dorongan pertama namanya canda, makin didalami nanti akan tergiur. Ya, baik itu bicara tentang sila, baik itu bicara tentang samadhi, ya, termasuk juga berbicara kebijaksanaan. Makin dibicarakan Anda tertarik dan Anda makin tertarik. Nah, itu namanya sudah tergiur. Dan setelah paham, bahagia. Namanya suka. Sudah tidak cari-cari lagi. Nah, sudah bahagia. Ya, itu bedanya di situ antara
Canda dan Piti. Ya. Mengerti ya yang bertanya ya, jangan sampai yang mengerti cuma saya saja. Baik, selanjutnya Bante. Nama budaya Bante, saya mau bertanya, apakah dengan membunuh semut, cicak, kecoa, nyamuk yang mengganggu kita adalah melanggar sila? Jika tidak dibunuh maka rumah menjadi kotor atau bau. Bagaimana solusinya? Kemudian yang kedua, apakah mengambil uang dari dompet suami termasuk mencuri? Kemudian yang ketiga, apakah melirik perempuan cantik termasuk asusila? Kata suami, masa ngelirik aja nggak boleh? Ya, ya. Nah, untuk yang pertama tentang di rumah ada serangga. Ya, sebetulnya kalau kita punya keyakinan, kita punya cara. Apakah disapu dulu? Ya, ini bisa dilakukan. Tidak harus semua solusi itu pokoknya serba membunuh, kan tidak. Ya. Jadi kalau ada kecoa, ada semut, kalau masih bisa disapu, disapu. Ya, dipindahkan keluar. Ya. Jadi kalau seandainya sudah mentok, ya Anda harus sadar itu adalah karma buruk. Dan kalau sudah melakukan keburukan, ya ini bahasa sosial, jangan lupa membuat kebaikan. Ya, bahasa sosial bukan bahasa dhamma ya, bahasa sosial. Karena kadang-kadang kita harus dikondisikan begitu, apalagi Anda berumah tangga. Ya, Anda berumah tangga. Jadi sebisa mungkin kalau Anda punya keyakinan, jangan seketika dikit-dikit langsung dibunuh. Ya, selama masih bisa disapu, masih bisa diangkat, dipinggirkan, usaha dulu. Ya, yang bisa kita lakukan seperti itu. Apakah pelanggaran sila? Ya kalau pelanggaran sila ya pasti. Kalau membunuh, ada makhluknya hidup, ada niat membunuh, ada usaha membunuh, binatangnya mati, sudah pasti pelanggaran sila pertama. Kalau 5 faktor ini ada. Kemudian apakah mengambil? Ya, sebetulnya harus dari jauh-jauh hari ada kesepakatan. Harta suami sama dengan harta istri sama dengan harta Kalau kesepakatannya adalah milik bersama, itu tidak disebut sebagai, ya itu harus dijelaskan dulu. Ya, seperti air minum, seperti nasi di dapur. Suami mau ngambil, harus izin. Yang saya mau makan ya. Kenapa kok mesti izin? Takut mencuri. Enggak, ada hal-hal yang memang itu adalah kesepakatan. Nah, ini tergantung. Anda berumah tangga itu apakah gono gininya dipisahkan? Dompet suami istri tidak boleh ngambil? Ya tidak tahu. Kalau dari awal pernikahan sudah ada kesepakatan begitu, berarti itu mengambil yang tidak diberikan. Tapi kalau dari kesepakatan awal, harta suami adalah harta istri, harta istri juga harta suami, ya. Ya, kalau semua sudah sepakat saling memiliki, itu artinya milik bersama. Kalau sudah sepakat milik bersama, tidak ada yang disebut dengan pencurian. Dari sini sudah tahu kan? Ya. Tapi kalau seandainya nih, makanya suami itu juga harus terus terang sama istri. Nanti suaminya bawa uang banyak, dipikir milik bersama, ternyata itu titipan temennya. Ya, jadi mesti ngomong, ya nanti sudah diambil akhirnya malah cekcok. Nah, itu juga perlu ya dibicarakan juga. Jadi apakah mengambil punya suami adalah mencuri, tergantung. Ya, selama tahu batasan-batasannya, ya tidak termasuk mencuri. Maka tadi kan diperjelas gimana nih, karena nikah zaman sekarang tuh lucu loh. Ada nikah pisah harta gitu, kayaknya begitulah. Karena biasanya kalau urusan pernikahan ini kan Romo Magabudi.
Ya Bante kan urusan cuma ya kasih nasihat. Kalaupun diminta blessing itu setelah dikukuhkan oleh Romo, percik-percik air. Ya, cuma itu urusannya. Ya. Jadi ada pisah gono gini, saya tidak tahu. Ya. Tapi yang jelas kalau dari awal ada pembicaraan ya tahu. Makanya di wihara sekalipun ada topik-topik tertentu adalah milik bersama. Ya. Misalnya kalau kita meditasi tuh, ya kayak di Pusdiklat kalau meditasi kadang-kadang kan dikasih kopi yang sasetan itu. Siapapun peserta boleh ngambil. Itu tidak mencuri. Ya. Disebut mencuri kalau satu kardusnya yang isinya 15 saset semua dimasukkan ke tas, mencuri. Karena tidak ada hukumnya bersama itu ngambil banyak-banyak. Jadi dari situ kita tahu batasannya. Terus di wihara kadang-kadang kalau di BSD itu ada air mineral. Ya, di ruang tamu silahkan ngambil. Itu ndak usah izin, apalagi ketuk Bante. Bante izin ya minta air minum. Itu ada kesepakatan kalau ngambilnya 1, 2 diminum di tempat, tidak mencuri. Akan disebut mencuri dan akan ditangkap satpam saya di depan. Kalau 1 karton dimasukkan ke mobil. Jangan kemudian, kan wihara milik bersama, saya boleh ngambil dong. Ya enggak. Jadi ada topik-topik tertentu. Ini juga harus paham, ya. Jangan sampai nanti apa yang ada di wihara, ada keyboard, wah pulang. Nah, wihara kan milik bersama. Apa yang di wihara kan hak saya juga. Saya kan umat Buddha. Ya enggak begitu juga, karena kesepakatannya wihara punya keyboard boleh dipakai, tidak boleh dibawa pulang, apalagi dijual. Ya. Sudah ada kesepakatannya. Ini urusan tadi, ada kesepakatan. Kemudian yang ketiga tadi soal apa? Nah, lirik. Ingat loh ya. Memang melirik itu bukan asusila, tapi dari melirik bisa awal dari ya, dari mata turun ke HP. HP dulu kok gampang ke hati. Setelah dilirik nomor kamu berapa? Chatting. Loh, ada ceritanya. Ada ceritanya. Ini kisah bermula dari reuni. Ya, reuni. Hati-hati tuh, bapak-bapak, ibu-ibu kalau reunian dan tuker nomor HP. Ting. Sedang apa? Gelombang pikiran ini naik dan turun. Dari mata turun ke HP. Dari HP mulai PHP. Ya, dikasih harapan-harapan, mulai bandingkan. Rasanya di rumah ini kok kurang menarik. Mulai ya. Jadi kalau awalnya melirik tidak jadi. Ya. Tapi kalau lirik-lirikan terus-terusan, ya ingat tuh ya, dari mata turun ke HP, telepon-teleponan, WA-WA-an, sering jumpa turun ke hati. Sampai-sampai aku ndak bisa tidur kalau ndak ketemu dia. Apa ada begitu? Ada, Anda masih putu jana kok. Oh Bante, kita ini sudah soulmate, belahan jiwa. Nggak mungkin Bante, kata siapa? Kucing lihat ikan asin kalau masih di dalam stoples, nah, dia cuma diem. Tapi kalau stoplesnya dibuka, diembat kucing juga. Makanya kita masih putu jana ini belum aman. Jangankan Anda, saya pun juga belum aman. Makanya kadang-kadang saya juga jaim, Bante ada di mana? Ngapain ini orang? Ngapain ini orang nih? Ya, loh ini masih putu jana itu, hati-hati. Ya, Bante sedang di mana? Ngapain Bante? Ngapain dia tanya pertanyaannya begini nih? Langsung blok. Kok sadis Bante? Demi keselamatan.
Loh ini kan hati-hati wong putu jana kok. Ya, saya menyadari putu jana itu harus hati-hati. Hati-hati. Ya. Ya hati-hati. Ya. Jadi kalau Bante minta jadwal, oh masih oke. Bante ada pertanyaan. Makanya biasanya saya, kalau Anda yang pernah kenal saya tidak pernah jawab panjang-panjang. Iya, tidak, apa, di mana. Karena kalau kepanjangan, nanti responnya akan panjang. Saya bukan jaim ya, memang cara-cara begitu. Anda jawab tuanya panjang, saya jawab sepatah dua patah kata. Anda yang punya kontak WA saya, jawaban saya paling sedikit. Ya. Sampai ada yang komplain, pelit amat Bante kalau ngomong panjang, kalau jawab WA sedikit. Iya, kalau ketemu ngomongnya panjang, kalau enggak ketemu ngomongnya sedikit. Karena takut demi keselamatan. Jadi tadi soal apa tadi? Melirik loh. Ya, dari mata bisa turun ke dan seterusnya. Ya. Jadi ini baru tanda-tanda. Ya kapan hari juga ada umat Buddha tanya, Bante, berjudi itu kan tidak pelanggaran sila. Ada yang tanya yang begitu. Berjudi kan tidak pelanggaran sila. Wong 5 Pancasila Buddhis tidak ada berjudi kok Bante. Tapi saya katakan berjudi adalah awal dari pelanggaran sila. Kalau sudah berjudi, sudah deket-deket dengan pelanggaran sila. Apakah minuman keras, apakah berbohong, apakah asusila, apakah mencuri, bisa terjadi. Bahkan membunuh juga. Ya, jadi tolong, ya seperti apa yang ada di dalam syair Dhammapada, sungguh baik mengendalikan mata, sungguh baik mengendalikan telinga, sungguh baik mengendalikan hidung, sungguh baik mengendalikan lidah, sungguh baik mengendalikan tubuh, termasuk sungguh baik mengendalikan pikiran. Itu ada di syair Dhammapada 360. Kenapa kok Bante tahu? Karena semalam Bante baru bikin artikel. Ya, jadi ibu bapak sekalian, ya berhati-hati ya dari mata itu. Ya, masih ada ya? Yang terakhir Bante. Namo Buddhaya Bante, mohon dijelaskan tentang Sotapanna, Anagami, Sekadagami, dan Arahat. Sotapanna sudah dapat melenyapkan apa saja dan sebagainya untuk pencapaiannya, anumodana Bante. Nah, Sotapanna itu disebut pemasuk arus. Arus apa yang dimaksud? Adalah arus jalan mulia berunsur 8. Jadi seorang Sotapanna, cara hidupnya adalah cara hidup jalan mulia berunsur 8. Makanya Sotapanna disebut pemasuk arus. Arusnya adalah jalan mulia berunsur 8. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Orang yang menjalankan jalan mulia berunsur 8 masuk di dalam arus itu disebut sebagai pemasuk arus. Karena dia sudah masuk di dalam arus itu, maka seorang Sotapanna menghancurkan 3 belenggu. Sakayaditi, pandangan diri yang kekal, disingkirkan. Silabata paramasa juga telah disingkirkan. Keraguan-raguan juga disingkirkan. Makanya orang yang menyingkirkan 3 belenggu ini disebut Sotapanna. Nah, Sakadagami artinya kembali lagi. Kembali lagi itu bisa kembali ke alam manusia, ya, bisa kembali ke alam manusia, dan setelah kembali selesai. Kalau Sotapanna maksimal 7, dan menjadi seorang Sakadagami setelah melenyapkan 3 belenggu awal tadi, melemahkan
dua berikutnya, yaitu kamacanda dan biapada. Ini artinya seorang sakadagami itu sudah mulai belajar meditasi mendalam. Karena kamacanda dan biapada itu adalah niwarana, penghambat perkembangan batin. Ya, kamacanda biapada. Ya. Ya, kalau 5 kan kamacanda biapada tinamida udaka kukuca wicikica. Nah, itu untuk sakadagami. Anagami adalah tak kembali. Ya, tak kembali. Kalau tadi sakadagami kembali lagi. Kalau arahat, anagami maksud saya tak kembali. Artinya apa? Seorang anagami kalau sudah meninggal tidak mungkin lahir ke alam manusia. Alamnya alam khusus yang disebut Brahma Sudawasa. Alam Brahma. Kenapa kok lahirnya di alam Brahma? Karena seorang anagami itu telah menghancurkan 5. Sakayaditi, Wicikica, Silabata, Paramasa, Kamacanda, Biapada. Kalau seseorang sudah menghancurkan kamacanda dan biapada, artinya orang itu sudah mahir masuk keluar jana. Ya, dan orang yang mahir keluar masuk jana, lahir kembali ya memang di alam Brahma. Ya, makanya seorang anagami setelah hancurnya tubuh jasmani jadi manusia, lahir kembali di alam Brahma. Brahma Sudawasa. Nah, sisanya yang 5 kan 10. Kalau melemahkan 3, melenyapkan 3, melemahkan 2 tadi sakadagami. Kalau 5 awal dilenyapkan jadi anagami, arahat itu masih, sebelum mencapai arahat seorang anagami itu menghancurkan 5 sisanya. Apa itu 5 sisanya? Rupa bawa, arupa bawa. Dorongan lahir di alam rupa, dorongan lahir di alam rupa dilenyapkan. Rupa bawa, arupa bawa. Mana kesombongan, udaca kekhawatiran, dan awija. Nah, kalau 5 terakhir ini dilenyapkan, ya tugas anagami meningkat, ya sehingga menjadi seorang arahat. Ya. Nah, tugas kita nih yang sekarang nih. Ya, ini harus dikaitkan dengan kita supaya kita jadi pemasok arus. Ya, supaya kita menjadi pemasok arus, kita harus berjuang, ya. Meluruskan pandangan. Jangan sampai kita menganggap adanya diri yang kekal. Karena Sakayaditi itu adalah pandangan anggapan adanya diri yang kekal. Bagaimana Bante untuk menghilangkan pandangan diri yang kekal ini? Praktek wipasana. Karena wipasana itu objeknya adalah nama rupa, yang digunakan alatnya adalah anicca dukkha anatta. Objeknya adalah nama rupa. Nah, nanti anggapan tentang rupa yang kekal, nama yang kekal itu menjadi terurai. Nah, ini tugasnya, ya. Kemudian kamacanda, apa tadi? Sakayaditi, keraguan-raguan, wicikica, ini juga tugas kita. Supaya menghilangkan keraguan-raguan ini, rajin-rajinlah mendengarkan dhamma. Supaya apa? Anda mantep yang Anda ikuti ini adalah jalan yang benar. Ya. Dan Silabata Paramasa melakukan praktek apapun harus mengerti apa manfaatnya supaya tidak menjadi Silabata Paramasa. Sila itu adalah baik, penahanan diri juga baik. Tapi kalau tidak mengerti manfaatnya akan menjadi sebuah rintangan. Namanya sila, brata, dan paramasa. Sila itu adalah praktek kemoralan. Brata itu penahanan diri. Ya, praktek sila dan penahanan diri yang berlebihan tanpa dimengerti tentang sebab dan akibatnya, ini akan menjadi sebuah rintangan. Ya, makanya kita perlu banyak belajar supaya kita mengerti menjalankan sila itu apa manfaatnya, supaya kita tidak hanya pokoknya
Kenapa kita tidak membunuh makhluk hidup? Pokoknya ya begitu. Nah, kalau Anda hanya mengerti pokoknya saja, tidak akan berkembang. Ya, termasuk sila-sila yang lainnya. Menjalankan 8 sila, tidak makan lewat tengah hari. Harus tahu alasannya kenapa. Sila yang ke-7, Nacagita Wadita Wisu Kadasana Malaganda Wilepana Dharana, juga harus tahu alasannya kenapa. Ya. Uca Sayana Mahasayana, ya. Tidak menggunakan tempat duduk, tempat tidur yang tinggi dan mewah. Apa alasannya? Anda juga harus tahu. Bukan hanya pokoknya. Supaya apa? Karena ciri khas dari Buddhis ini adalah panya, kebijaksanaan, bukan hanya pokoknya. Ya, harus ada panyanya. Ini ciri khas Buddhis. Makanya meditasi Buddhis itu ya ada 3, sati, ya, wirya, dan panya. Atapi, sati, dan sampajana. Ya, kalau disingkat menjadi sati, atapi itu sama dengan wirya, sampajana itu dengan panya. Ini ciri khas meditasi Buddhis. Ada satinya, ada semangatnya, dan juga ada kebijaksanaannya. Ini ciri khas meditasi Buddhis. Karena di luaran itu banyak meditasi. Jadi ciri khas meditasi Buddhis ada 3. Kalau di dalam Satipatthana disebut di sana atapi, sati, sampajana. Ya. Atapi, sati, sampajana. Ya. Atapi itu wirya, semangat. Sati, ya sati, ingat apa yang dikerjakan. Sampajana sama dengan panya. Nah, ini ya kita ngomong-ngomong dhamma. Ya. Begitu ya. Sudah selesai. Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin kita bisa kembalikan kepada Bante. Apakah ada closing statement untuk menutup Dhammadesana pada malam hari ini? Ya, 2 hal. Yang pertama, berhati-hatilah dengan apa yang Anda pikirkan, yang terus-menerus. Dan yang kedua, jangan lupa meditasi. Karena kalau pesannya banyak-banyak, semakin banyak yang diingatkan, semakin banyak yang ketinggalan. Ya, jadi 2 hal ini diingat, apa yang menjadi kecenderungan pikiran kita. Ya, lebih baik kalau sedang marah isilah pikiran yang bagus. Ya, semoga makhluk bahagia. Kalau hatinya sedang dongkol, sabar. Ya. Kemudian kalau ada kesibukan, makin sibuk Anda, jangan lupa kebutuhan Anda meditasi makin banyak. Semakin sibuk tanpa meditasi, Anda mudah untuk stres. Kalau sudah stres, bukan kebaikan yang berkembang, tapi keburukan-keburukan bisa berkembang. Nah, jadi 2 hal itu. Ya, begitu.